record of the doom of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. Beneath that sinister pall of smoke, the world's most destructive force has been unleashed. With what results we know only too well. The shirt stud, polishing my nails. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. Surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out predominantly in the sea of heads that we can see both to our right and to our left. Kemudian, Sultan Syahrir pun menemui Sukarni dan Khairul Sahli untuk memberitahukan berita tersebut. Apa kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benar kali. Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar di radio bahwa Jepang telah melakukan gencatan senjata. Berarti negara kita sedang dalam kondisi vacuum of the power. Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan hal itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Rikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan pemerintah. Saya dan Garis akan memerintahkan anggota negaranya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini potong leherku, seleta aku pojok itu sekarang, dan potong leherku, malam ini juga. Jangan nunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu. Kita harus memerdekakan bangsa ini. Mengapa harus menunggu? Sudah banyak rakyat yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah mati silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, dan mengira diri saudara telah sanggup melakukan kekuatan sendirian, mengapa datang kepada Soekarno dan memintakan memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang saja sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perhatikan padaku. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apakah tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana caranya kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang ditanggung rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk persiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya menghadapi para sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, tentang masalah kemerdekaan, sebaiknya kita bicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu gimana pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, merencanakan semuanya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Baiklah, Bung. Kita semua sudah sepakat semua. Ya, kita sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan.
Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini masih dapat dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Baiklah, Bung. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa, mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk dulu, saudaraku. Sebentar saya panggilkan Pak Soekarno. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Pengasingan apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa Anda untuk diasingkan agar terhindar dari bentrok antara Jepang dan rakyat. Baik, kami akan ikut. Sebagai Ibu Fatmawati dan anak ikut turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baik, saya akan mengajak mereka. Apakah kalian tahu di mana keberadaan Soekarno dan Muhatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Beritahu kepada aku di mana keberadaan mereka berdua sekarang, maka aku akan menjamin keselamatan mereka ketika tiba di Jakarta. Dan aku juga akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menyebutkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei nak, kemari sebentar. Maaf, saya Pak. Iya, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, kalau begitu mari saya antarkan kalian. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan mengapa saudara mengajak kami ke sini. Bukan kewajiban kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah aku katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih dapat dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat. Mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil dari sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan tanpa campur tangan orang Jepang. Nah, benar itu. Tapi kita tahu ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih butuh bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila pernyataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita itu hanya menjadi nangis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah kamu selama ini begitu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun diburu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekarang apa sih? Tenang saudara sekalian, kita bisa membicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Syodongko Singgi membawa Soekarno dan Muhatta menjauh dari perdebatan itu, kemudian mereka berunding. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Dan memang belum mempersiapkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kalinya, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar. Dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah semua yang mungkin dilakukan? Tentu saja, Bung. Asal kita berusaha, tentu kita akan cari jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang berusaha menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhatta. Syukurlah kalian berdua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok?
pasukan pemuda di Jakarta sudah siap. Jika mungkin saya akan melaksanakan besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan aspek proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Tapi hari sudah malam, dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu kita hendak membicarakan tentang proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bu? Maaf mengganggu Anda malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana proklamasi kemerdekaan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya turut gembira kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 WIB dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Emang kenapa? Lantas siapa yang ingin menandatanganinya? PPKI kan lembaga buatan Jepang. Sekarang sudah sepakat untuk tidak memproklamasikan tanpa tanda tangan dari Jepang. Oh benar itu. Bagaimana ya, Bu? Apakah dari kalian semua punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika resmi ini ditandatangani oleh ini ditanggapan satu? Seperti ini. Saya menandatangani cek deklarasi. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dalam masalah. Lalu bagaimana berkata? Karena ini berkat jasa Indonesia atas nama Indonesia. Saya setuju dan saya Kiyozo. Yang menandatangani itu 7 orang saja. Yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Adanya semua. Anda setuju. Setuju. Setelah bersepakat, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera Pak? Lantas bagaimana Pak? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu, bagaimana Ibu aja yang menjadi benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kain yang ada hanya kain merah dan putih, apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana, yang penting itu adalah menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide, kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih, bagaimana Pak? Ide yang bagus ya, bendera pusaka Sang Saka Merah Putih, warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan dibacakan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai,
Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Hai kalian. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita menyaksikan bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak terputus dalam berjuang untuk merdeka negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebutuhan tekad itu mendengarkan proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dalam tempo yang sangat singkat. Jakarta, hari 17 Agustus 1945, atas nama Indonesia, Soekarno-Hatta. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh nggak sih? Iya. Ada aba-abanya nggak? Aba-aba and Kok diem sih?